Masyarakat perlu mengetahui bahwa pada tahun 2026, terdapat perubahan kebijakan terkait penggunaan dana desa. Informasi ini penting disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi sampai muncul penilaian yang keliru terhadap pemerintah desa. Narasi ini disusun sebagai bentuk edukasi publik agar masyarakat memahami arah kebijakan dana desa tahun 2026 secara utuh. Dana desa pada tahun 2026 tetap diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa sebagaimana diatur dalam regulasi. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari transfer pemerintah pusat, di samping sumber pendapatan lain seperti pendapatan asli desa. Dalam penjelasan ini, pembahasan difokuskan pada dana desa. Pada tahun 2026, pemerintah pusat menetapkan pola penganggaran dana desa yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dana desa dibagi ke dalam dua jenis pagu anggaran, yaitu pagu anggaran reguler dan pagu anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih. Pagu anggaran reguler inilah yang dikelola langsung oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat juga menetapkan 8 prioritas penggunaan dana desa tahun 2026, yaitu penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai desa, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa, program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program padat karya tunai desa, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di desa, program sektor prioritas lainnya di desa, termasuk pengembangan potensi dan keunggulan desa. Selain itu, telah ditetapkan besaran dana desa yang diterima masing-masing desa, yang pada umumnya berada pada kisaran rata-rata sekitar 300 juta rupiah. Di sisi lain, perlu dipahami bahwa pada tahun 2025 sebelumnya, desa telah menyusun perencanaan pembangunan dengan menggunakan regulasi yang lama, di mana pemerintah desa masih memiliki ruang perencanaan yang lebih luas berdasarkan usulan masyarakat. Dalam proses perencanaan tersebut, desa tidak dapat serta-merta menolak usulan masyarakat. Pemerintah desa berkewajiban menampung, mengadministrasikan, dan melakukan pemeringkatan usulan sesuai mekanisme perencanaan desa. Perencanaan tersebut seringkali mengacu pada belanja tahun-tahun sebelumnya yang nilainya bisa mendekati atau bahkan melebihi dana desa sebelumnya. Namun setelah besaran dana desa tahun 2026 ditetapkan dan ternyata lebih kecil, pemerintah desa wajib melakukan rasionalisasi anggaran. Rasionalisasi ini dilakukan dengan menyesuaikan antara pendapatan desa dan rencana belanja yang telah disusun. Akibatnya, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dibiayai oleh pemerintah desa karena keterbatasan anggaran. Pemerintah desa hanya dapat membelanjakan dana desa sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia, kecuali bagi desa yang memiliki pendapatan asli desa yang kuat, yang relatif tidak terlalu terdampak oleh kebijakan ini. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa pembagian dana desa ke dalam dua pagu anggaran bukan tanpa tujuan. Pagu anggaran reguler dimaksudkan agar desa tetap dapat melaksanakan pembangunan sesuai kewenangan lokal desa. Sementara itu, pagu anggaran Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan pemerintah pusat agar dana desa dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Program Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa, mendorong usaha produktif masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kemandirian ekonomi desa. Dengan koperasi sebagai wadah bersama, diharapkan dana desa tidak hanya habis untuk belanja jangka pendek, tetapi dapat menjadi penggerak ekonomi desa dalam jangka panjang. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat diharapkan memiliki pemahaman dan arah yang sama. Pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai kemampuan anggaran, pemerintah pusat dapat melaksanakan program strategis Desa Merah Putih, dan masyarakat dapat memahami perubahan kebijakan ini secara objektif dan bijak.
Konten ini dipersembahkan untuk masyarakat desa sebagai bentuk edukasi agar tercipta pemahaman bersama, saling percaya, dan kerjasama yang baik dalam membangun desa ke depan.